sekarang kita ke processing cities. Oke. Jadi di awal tadi pembahasan sebelumnya gitu ya, kita hanya mementingkan biaya transportasi dari output, ya kan? Kita ini adalah biaya transportasinya adalah biaya transportasi output gitu ya. Padahal kita juga sudah mempelajari teori Weber kemarin gitu ya. Ada tipe perusahaan tertentu itu yang lebih mempertimbangkan transportasi dari bahan baku, ya. Ini adalah karakteristiknya adalah perusahaan yang bahan bakunya itu localized, okay, hanya ditemukan di tempat tertentu, kemudian setelah diolah mengalami penurunan berat, maka dia akan berlokasi di dekat input, ya. Contohnya adalah perusahaan pemrosesan. Jadi perusahaan pemrosesan gula misalnya, itu akan cenderung berlokasi di dekat input. Oke. Nah, kita sampai di sini sudah mempelajari dua jenis kota, gitu ya. Kota trading cities, factory cities. Nah, ini untuk perusahaan pemrosesan ini, perusahaan itu akan berlokasi di dekat input. Oke. Perusahaan ini berkembang, ada pemusatan penduduk, oke, di tempat itu, kemudian pemusatan perusahaan yang lain sehingga timbul kota. Nah, kotanya yang kita sebut sebagai processing cities, ya. Jadi kita sekarang sudah belajar 3 jenis kota. Trading cities, factory cities, processing cities. Processing cities ini di latar belakangi oleh processing firm, perusahaan pemrosesan, ya, yang lokasinya di dekat input. Dia berkembang, menarik banyak orang, menarik perusahaan lain untuk berlokasi di situ, sehingga timbul kota, walaupun kotanya kota kecil, gitu ya, misalnya, gitu ya. Itulah processing cities. Oke. Nah, processing factory cities, processing cities ini bisa membentuk suatu sistem juga, ya. Nah, sekarang kita mempelajari yang processing cities ini. Oke, misalnya gini. Ini adalah lokasi dari perusahaan pemrosesan yang pertama, pemrosesan tebu yang pertama, ya. Dia kalau petani tebu itu tinggal di seberang perusahaan, maka perusahaan berani membayar $40 untuk setiap ton bit. Ini misalnya gulanya adalah gula bit, gitu ya. $40 per ton bit, gitu ya. Atau kita anggap ini tebu lah, gitu ya. Nah, tetapi petani-petani lain yang jauh dari pabrik, gitu, dia memerlukan transportation cost, dia memerlukan transportasi, dia biaya transportasi. Misalnya biaya transportasi di sini adalah biaya transportasi misalnya, ya. Ini adalah $1/4 per ton per mile. Oke. Misalnya biaya transportasinya adalah 1/4 ton per mile, ya. Oke. Untuk petani yang jaraknya tinggal 20 mile dari perusahaan, gitu ya, maka dia memerlukan biaya transportasi sebesar 1/4 dikalikan 20, sebesar $5. Maka uang yang dia terima hanya sebesar $35. Untuk yang jaraknya 40 mile dari perusahaan, 1/4 kalikan 40, dia memerlukan biaya transportasi 10. Maka yang dia terima hanya 30, ya, enggak 40 lagi. Demikian seterusnya, ini adalah yang menggambarkan price per ton of bits untuk setiap jarak. Oke. Nah, sama seperti faktoristis tadi, ini juga bisa membentuk suatu sistem, gitu ya. Ini ada perusahaan yang kedua, ini adalah perusahaan yang ketiga. Oke, misalnya jarak antar perusahaan misalnya adalah 80 mile, gitu ya. Nah, petani dengan di titik 81 ini misalnya, di titik 81 dari 0 di sini misalnya adalah pelabuhan, gitu ya. Di 81 ini dia tidak akan menjual barangnya ke perusahaan 1, tetapi dia akan menjual barangnya ke perusahaan 2. Kenapa?
Karena kalau di perusahaan satu, dia hanya akan dihargai segini. Padahal kalau dia menjual ke perusahaan dua, dia akan dihargai segini. Oke. Jadi ini adalah pasarnya perusahaan kedua. Dan seterusnya. Dan ini adalah pasarnya perusahaan yang ketiga. Dia akan membentuk suatu sistem processing cities.